Hai, Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di setiap Sabtu jam 8 malam. Saung Pengusaha hadir untuk berbagi pengalaman, cerita sukses, juga banyak kisah yang menjadi inspirasi bagaimana berusaha. Dan malam hari ini kita akan membahas satu bagian penting dari usaha, yaitu dukungan koperasi. Kalau kok bicara koperasi, terus terang nih, Bu, saya juga mungkin punya sangat sedikit pengalaman tentang ini. Saya belum pernah jadi anggota koperasi, dan kisah yang saya dengar koperasi yang nggak berhasil. Saya beruntung bahwa kisah sukses koperasi jemaat bisa kita dengarkan dan kita gali bagaimana keberhasilannya melalui narasumber saya malam hari ini, yaitu Bu Sunarto. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbagi cerita supaya informasi soal koperasi juga menjadi informasi yang berimbang. Karena kalau menurut kisah yang Ibu Narto ceritakan kepada saya tadi, koperasi ini sudah berdiri dari 2004. Sudah hampir 16 tahun. Ada banyak cerita, ada banyak kisah, ada banyak pengalaman yang sangat menarik yang bisa kita dengarkan malam hari ini di episode ke-10 Saung Pengusaha BPP GKP. Mari kita bersiap dan mendengarkan kisahnya. Pertama-tama, Bu Narto, terima kasih ya sudah bersedia bergabung malam hari ini. Iya. Saya mengundang secara khusus Suara. rekomendasi Bu Adri, sudah punya pengalaman. Persilahkan Ibu untuk menjelaskan nama, awal mulanya, kemudian dibentuknya waktu dulu bagaimana, dasarnya apa, Ya. Dan itu bisa menjadi pengalaman yang dibagikan oleh kepada Baik. Ibu, kepada kita. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu untuk undangannya di Saung Pengusaha ya, Saung Iya, Pengusaha. betul. Saya sebetulnya kalau karena usia ya, kalau pakai IT gini agak soak. Tapi malam hari ini saya senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk bercerita. Ya, jadi koperasi jemaat di Purwakarta sebenarnya itu diawali dari Jatiluhur. Dulu kita berdiri tahun 2004 menjelang Natal. Itu awalnya dulu saya masih majelis ya di Purwakarta. Kadang-kadang saya melihat sendiri itu ada jemaat yang suka ya mungkin kesulitan ekonomi, kemudian menghadap ke majelis mau pinjam dana untuk bayar kontrakan rumah, ada yang masukin anaknya ke SMP, ada yang macam-macam lah. Ya tahu sendiri ya kalau di jemaat itu kadang-kadang defisit cinda, tapi uang jemaat itu kan terbatas ya, persembahan itu. Saya berkegiatan koperasi itu sejak tahun 75-an lah. Saya punya pelayanan di masyarakat, koperasi istri karyawan di PJT ini. Jadi saya pikir kalau kita punya lembaga keuangan lain selain dari gereja gitu, kita bisa menolong orang-orang yang misalnya kesulitan di dalam hal keuangan. Maka kita usulkan untuk membentuk koperasi. Kalau koperasi itu kan sebenarnya prinsipnya gitu kan dari kita untuk kita. Jadi menolong diri sendirilah. Tidak ada yang menganggap tinggi memberi dan meminta, itu tidak ada. Karena kita semua punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi, nah kalau untuk pembentukan koperasi sendiri nanti tersendiri saja ya Bu. Tetapi itu kalau untuk di jemaat ini di Jatiluhur waktu itu, karena pencetusnya kan dari Jatiluhur.
itu ya kita anjurkan untuk semua pengurus dan keluarganya masuk terlebih dahulu. Karena kalau pendirian koperasi itu anggotanya itu minimal kan 20 orang. 20 orang. Itu cukup untuk mendirikan koperasi. Lalu kami usahakan. Ada satu orang yang sekarang sudah tidak ada, itu jemaat di Purwakarta namanya Pak Marjuki. Pak Marjuki Daud. Pak Marjuki ya. Itu, Bu, kenapa ini menjelang Natal langsung saja kita kita jadikan itu koperasi. Makanya kan ulang tahunnya jadi di tanggal 24 Desember ya, Bu. Nah, itu karena itu sekalian katanya hadiah Natal. Kemudian kita buat koperasi itu sampai sekarang. Dan modal koperasi itu kan tidak usah meminta-minta dari mana-mana. Nah, dari kita untuk kita. Karena kita ada sistemnya kan. Jadi kalau misalnya mendirikan koperasi itu kan yang pertama-tama ada anggota yang bersama-sama ingin bekerja sama, punya kepentingan yang sama, berkumpul, kemudian kita putuskan untuk jenis koperasinya. Mau koperasi yang mana? Nah, kalau untuk di jemaat, saya pikir lebih simpel kalau koperasinya itu simpan pinjam. Simpan pinjam itu tidak begitu harus banyak SDM. Ya, jadi ya kalau bendahara saja sebelum ada pengelola bisalah menangani gitu. Maka kita bentuk 20 orang, kemudian kita tentukan simpanan pokoknya, kemudian ada simpanan wajib yang harus dibayar tiap bulan. Simpanan pokok itu hanya sekali, Bu. Dan simpanan wajib harus dibayar tiap bulan. Nah, itu namanya yang dua itu, simpanan yang dua ini itu modal. Jadi simpanan modal. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah berkembang bisa ditambah dari cadangan. Atau kalau mungkin ada saudara-saudara yang berkelebihan, ada hibah. Nah, itu namanya modal sendiri. Seperti itu. Simpel, Bu. Kita kalau misalnya waktu itu berapa ya simpanan pokoknya pertama? Nah, iya penasaran. 25.000 dulu, ya 20. Kalau sekarang 50 kalau enggak salah. 25. Enggak berat ya? Enggak berat. Wajibnya cuma 5.000. Oh, setiap bulan? Iya, tiap bulan 5.000. Itu kalau buat jajan aja kan anak kecil juga ya 5.000 itu sekarang dapat itu doang. Tapi iya, dapat es krim juga yang kecil ya. Nah, itu saya rasa itu. Jadi kalau sekarang 10.000 lah, sekarang itu perkembangannya ada 10.000. Jadi modal kita hanya itu. Tetapi biasanya kalau sudah 3 bulan, itu kita sudah bisa mulai operasi, meminjamkan. Nah, kita tentukan di sana bersama-sama, itu pokok wajibnya, lalu usahanya apa gitu sudah kita tentukan, dan kita di Jatiluhur itu diputuskan untuk hanya simpan pinjam. Udah sampai sekarang. Itu modal pertama kalau tidak salah cuma berapa sih? Ya kecil lah, Bu. Kita hitung saja 20 kali 25 ditambah 5 kali 20 itu. Nah, kira-kira 4.500. Ya, betul. Nah, sekarang asetnya sudah 1,3 M. Itu dari uang Rp5.000 kan. Dan modalnya itu harus komitmen tinggi memang. Dan yang tidak kalah penting itu kan pengurusnya. Pengurus itu tidak diambil dari orang yang pinter-pinter sih, Bu. Yang penting kalau orang itu pertama-tama kan jujur. Kedua komitmen tinggi ya, mau berkorban apa untuk mensejahterakan ininya. Kita tidak egois lah. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, ya, di situ aja. Itu saja sebenarnya yang penting sekali. Nah, kalau untuk koperasi kami di Solidaritas di sini tuh, kalau Ibu tadi bilang ada tantangannya banyak gitu, sebenarnya karena pemersatunya itu jemaat ya, Bu, itu agak mudah sih. Cuman perkembangannya ke sini memang seperti institusi keuangan lain ya, ada saja sih orang yang kurang disiplin membayar kewajiban. Kalau hanya kewajiban simpanan wajib 5.000 enggak apa-apa, tapi kalau sudah pinjam 5 juta, kata Pak Paulus tadi ada yang kolab kan, belum berdiri sudah mati karena tidak komitmen membayar. Nah, itu ini
kerjasama antara pengurus dan anggota mesti sangat-sangat sangat bagus lah gitu. Kalau enggak ya anggotanya sudah berkomitmen tinggi, pengurusnya anggotanya enak-enakan gitu ya, slow aja bayarnya, nanti kalau punya wajib ya kapan-kapan. Nah ini bahaya saya rasa. Jadi kuncinya itu kerjasama. Oke. Jadi awal mulanya itu adalah karena kebutuhan ya. Betul. Ada orang-orang yang karena keuangannya juga nggak banyak. Kalau misalnya anak sekolah itu kan agak ekstra gitu ya. Iya. Dan Iya. mereka bingung. Ya, suaranya ini Bu. Kemana gitu kan, bantu pinjam. Masih bagus lah ya. Ya, suara saya putus-putus ya. Ya. Bentar. Ya. Ya, dengan dasar kebutuhan bahwa jemaat warga gereja yang kesulitan keuangan karena ada kebutuhan mendadak, ya, dan mereka pergi ke gereja, dan ibu terpikir karena memang ibu punya pengalaman panjang juga ya di koperasi di masyarakat, ya. Ibu melihat bahwa koperasi bisa menjadi solusinya, ya. Bisa menjadi alat bantu buat jemaat yang mengalami kesulitan keuangan, supaya mereka datang ke gereja dan dibantu di koperasi supaya mereka juga bisa mengelola keuangannya dengan baik. Nah, yang berikutnya Bu, kenapa kan koperasi katanya juga ada bermacam-macam? Ya. Kenapa milih hanya simpan pinjam? Oh ya. Apakah ada rencana mengembangkan ke unit yang lain? Ya. Atau pernah dicoba tapi belum berhasil, atau bagaimana pergumulannya? Ya, begini. Silakan. Ya Bu, kalau koperasi Indonesia itu, ya koperasi itu kan hanya ada 4. Sudah cukup Bu. Ya. Ya. Silakan Bu. Ya, kalau koperasi Indonesia itu kan hanya 4 kategori ya. Jadi hanya koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa. Yang sekarang kalau dulu ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi macam-macam lah, serba usaha dan lain-lain gitu. Nah, saya berpikir kalau misalnya koperasi serba usaha punya unit-unit usaha yang lain, itu SDM-nya itu kami terbatas waktu itu ya. Terbatas SDM, karena kalau misalnya kita punya usaha-usaha lain kan juga memerlukan SDM yang mumpuni. Ya, apalagi kalau misalnya punya waserda, toko dan lain-lain. Itu kan pas opnam opname barang tiap bulan dan lain-lain itu agak kesulitan untuk kami. Jadi yang paling simpel ya simpan pinjam itu. Saya berpikiran kalau simpan pinjam itu kita dalam tanda petik kita membiayai, biarlah anggota yang punya usaha lebih mengelolanya itu, sehingga mereka bisa juga mengembangkan keuangan rumah tangga dengan berusaha. Jadi kami memutuskan untuk simpan pinjam, dan kami bergabung dengan CU, Credit Union yang ada di Bandung. Itu sekarang namanya Pusat Koperasi Kredit Jawa Barat. Kalau zaman dulu itu BK3D, untuk yang pusat di Jakarta BK3I. Sekarang namanya Pusat Koperasi Kredit Jawa Barat, yang itu Credit Union itu seluruh dunia ada Bu. Dan gereja-gereja rata-rata memakai itu, seperti Carolus, Advent, kemudian banyak gereja-gereja Katolik yang keuskupan juga pakai itu yang di Bandung itu, sehingga yang maju itu bukan hanya koperasinya, tetapi anggotanya maju berusaha karena dibiayai oleh koperasinya, seperti itu. Kalau serba usaha biasanya koperasinya maju, tapi anggotanya itu jadi punya utang, di toko punya utang, di unit simpan pinjam punya utang, begitu Bu.
Jadi kalau menurut pemikiran saya ya, saya bisa salah, tapi pemikiran saya seperti itu. Biarlah mereka yang kita biayai untuk berusaha, ada yang catering, ada yang jual HP, misalnya ini, ada yang Bukalapak dan lain-lain, silahkan ambil modalnya dari koperasi seperti itu. Jadi kami tetap sampai sekarang bukan tidak mau mengembangkan usaha-usaha lain, tetapi kita memang berkomitmen untuk simpan pinjam. Dan untuk koperasi Indonesia sekarang kan undang-undangnya kalau misalnya koperasi apapun juga untuk yang simpan pinjam ini khusus dikelola tersendiri dan artinya juga tersendiri. Apa sih namanya, SOP-nya tersendiri. Jadi kita tetap memakai yang simpan pinjam saja. Begitu. Ya. Jadi memang itu yang dipilih sesuai dengan SDM dan juga tujuannya adalah pemberdayaan anggota ya, supaya mereka didukung untuk berusaha, untuk maju dan akhirnya juga bisa mengelola keuangannya lebih baik. Kemudian yang berikutnya Bu, tantangan simpan pinjam. Nah, sebanyak saya dengar, bisa jadi saya salah dengar, anggotanya yang tidak komitmen. Misalnya pinjam tapi nggak komitmen untuk kembali. Apakah pernah mengalami situasi itu? Terus apa solusinya atau caranya supaya tidak jadi memberatkan atau menggerogoti koperasi? Bagaimana Bu? Baik. Ya, kalau koperasi hal-hal semacam itu dimanapun itu ada, Bu, ada. Tidak terkecuali koperasi gereja ya, yang karenanya koperasi jemaat dan tiap saat dikhotbahi oleh Bapak Ibu Pendeta, tapi tetap saja ada namanya juga kesulitan ya. Jadi ada Bu, untuk koperasi itu sebenarnya komitmen untuk melakukan kewajiban tadi nomor 1. Tapi di kami pernah sampai ada 45 juta kali ya, mandet pernah itu. Ada yang tidak setia membayar kewajiban. Itu ada. Tapi sebenarnya kalau koperasi itu punya sistem pengaman ya. Kita ada cadangan risiko. Cadangan risiko itu sistem ya, sistem. Jadi untuk menutup orang-orang yang kesulitan semacam itu biasanya supaya tidak nampang di neraca nanti di laporan keuangan, biasanya kita pakai sistem itu. Dan itu dananya bisa diambil dari anggota sendiri. Misalnya kalau pinjem kita pakai provisi 1% misal. Nah, itu bisa dipakai untuk sebagian sebagian untuk cadangan risiko, sebagian untuk cadangan pembangunan kantor misal gitu ya, seperti itu. Tapi yang penting ada sistemnya. Jadi pakai cadangan risiko. Tetapi sebelum itu sebelum terjadi sebenarnya juga ada sih sistem yang mengatur itu. Jadi kami kalau meminjamkan uang itu tidak ujuk-ujuk misalnya baru 3 bulan jadi anggota pinjam 10 juta dikasih, tidak bisa. Kita pakai tahapan dan itu aturannya di anggaran rumah tangga dan ditambah dengan kebijakan-kebijakan tahunan yang bisa berubah-ubah itu biasanya kita kasih 3 kali simpanan yang ada. Misalnya simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarelanya jumlahnya 100.000. Jadi kita untuk pinjaman pertama hanya 3 kali simpanan yang ada. Dan itu dibayar 5-10 kali. Biasanya sampai 3 kali tahapan itu kita disiplin. Misalnya tulis di perjanjian itu ada 5 kali, ya 5 kali. Supaya kita itu mendidik mereka untuk sambil kita melihat kondisi. Kan mereka juga harus dididik ya, karena betul. Tidak ujuk pinter gitu ya untuk bersama-sama solider dan lain-lain itu tidak. Kemudian kalau nanti terjadi seperti itu, memang ada Bu, terjadi itu sampai sekian persen dari. Nah ini saya sebenarnya sebagai pembina malu juga ya kalau di gereja kok ada yang begitu gitu ya. Tetapi kan di gereja juga manusia, ada kesulitan, ada
ada tekanan, siapa tahu gitu ya, kita tidak menghakimi mereka lah. Nah, kita juga ada sistem supaya koperasi kita itu tidak apa namanya, tidak cepat kolab kata Pak Pendeta tadi, itu kita peringatkan juga sih, ada SP1, kita kasih tahu Ibu sudah tidak membayar kewajiban misalnya bulan ini. Kemudian kalau tidak saja datang sampai 2-3 bulan nggak datang, kita kirim lagi SP2, SP3 biasanya itu bendahara meminta untuk badan pengawas untuk maaf dalam tanda petik nagih ya, didatengin. Ada apa, kenapa, mengapa tidak melakukan kewajiban. Seperti itu, Bu. Jadi selama ini kami tetap ada apa sih namanya kesulitan seperti itu. Padahal kalau dilihat-lihat itu sistem di koperasi itu tidak memberatkan sih. Ya. Kalau kita meminjam misalnya 100.000 10 kali, kan hanya berapa? Dibagi 10 dan jasanya kan kecil sekali, hanya 1,5% dari pinjaman. Dan kita pakai pinjaman flat. Karena kita tidak punya usaha lain, kita flat. Jadi itu 10 kali misalnya ya, 100.000, tidak 100 terlalu kecil, 1 juta misalnya. 1 juta kan hanya bayar 115.000. Cuman segitu. Gitu. Tapi tetap aja ya ada. Hanya kita sudah siapkan itunya supaya tidak koperasi tidak terganggu. Biasanya kalau sudah lewat dari 6 bulan, kita pakai sistem CR, kita tutup sebagian. Dan kalau CR kan ada aturannya ya, untuk yang nunggak 6 bulan sama yang setahun gitu, beda-beda. Nah, tapi nanti kalau kita bikin neraca, itu sudah tidak nampang, tapi tetap ditagihkan. Nanti kalau mereka bayar, dimasukkan ke pendapatan lain. Ya, utang dia sudah ditutup sama cadangan risiko. Ya, ada sistem itu. Cadangan risiko. Ya. Jadi koperasi mengurangi apa sih namanya kejatuhan, yang memperlambat kejatuhan. Tapi mudah-mudahan nggak jatuh. Ya, itu dia ya. Jadi karena koperasi itu dari kita untuk kita, kalau kita tidak punya komitmen untuk membayar apa yang sudah kita pinjam, itu juga akan merugikan rekan-rekan anggota yang lain. Ya, makanya kita sebut. Tapi secara sistem. Ya. Sudah dibuat mekanismenya supaya dengan cadangan resiko itu supaya memang tidak mengganggu dari sisi keuangan ya. Iya, ya betul. Tapi karena memang koperasi itu juga adalah bagian pendidikan, berarti di dalamnya juga ada pendidikan untuk komitmen, untuk jujur, untuk membayar sesuai dengan perjanjian. Betul, betul. Iya. Dan itu juga mungkin jadi satu hal melatih mental warga jemaat juga, bahwa kalau mereka udah pinjam ada komitmen dan mereka harus pegang komitmen itu dengan berusaha untuk membayar sesuai waktunya gitu kan. Iya, betul. Kalau tidak akan merepotkan orang lain. Iya. Ya semoga kalau itu ngomong koperasi gereja semakin lama semakin kecil orang yang tidak komitmen ya, karena mentalnya terus dilatih dan terus diingatkan. Iya, puji Tuhan. Nah, sekarang makin berkurang ya. Jadi pendidikan mental juga itu lewat koperasi. Nah, Bu, ini koperasi ini kita dari tadi belum sebut ya namanya ya. Koperasi Solidaritas Agape Jatiluhur. Jatiluhur, betul. Iya. Sudah terdaftar di mana, Bu? Coba dijelaskan bahwa ini sudah resmi tingkat nasional. Sudah. Ya kalau misalnya koperasi itu didirikan, ya kemudian kita sudah berbadan hukum, itu kan kita sudah tercantum di kementerian. Dulu Kementerian Koperasi ya Bu, tapi untuk legalitas yang sekarang itu katanya kita sekarang dicantum juga di Menhumkam. Jadi ada double 2. Kalau usaha ke Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian kalau untuk legalitas ke sana. Sehingga koperasi-koperasi yang dianggap ilegal itu sekarang di bredel, Bu. Iya, supaya koperasi yang bagus itu tidak terganggu seperti itu. Kan sekarang banyak sekali ya yang menamakan dirinya koperasi, tetapi ternyata bukan. Sepertinya kalau di Purwakarta kan disebutnya ini Bu, koperasi kelek,
yang itu bawa buku, kemudian coret-coret di pasar langsung. Ngakunya, padahal mereka rentenir. Kemudian koperasi, apalagi tuh yang ini bank apa gitu ya, bukan bank keliling, bank kecil. Kemudian ada yang suka duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, lalu dia nawarin dana seperti itu. Tapi ngakunya koperasi seperti itu. Sekarang itu sedang di ini. Tapi khusus untuk solidaritas ya Bu, kita berbicara mengenai solidaritas itu ya memang apa yang dikatakan Ibu tadi betul, bahwa kita mendidik mereka. Memang di koperasi itu yang diutamakan kan bukan uang, kemudian bukan profit oriented, tetapi kita adalah pendidikan moral dan mental. Karena yang pertama-tama itu aset yang utama adalah orang, anggotanya. Karena di undang-undangnya juga kan disebutnya begitu. Orang-orang yang punya kepentingan. Jadi bukan menyebutkan uang, tapi orang-orang yang punya komitmen bersama seperti itu. Jadi memang koperasi bisa dibesarkan itu oleh pendidikan, dari pendidikan, dan sebenarnya untuk mendidik kita juga. Seperti itu. Dan saya menganggap koperasi itu tidak bertentangan dengan Alkitab, ya, dengan Kristenan kita. Karena ya kalau misalnya sampai saya melihat sendiri sih Bu, waktu itu jadi majelis ada orang datang, keuangan jemaat ini ya duit Pak Pendeta aja tuh, katanya begitu. Kita Pak Pendeta, nih tengah bulan duit kita tinggal segini Bu, udah ada. Nah jadi kita mikir itu seperti itu. Tapi ya itu dia, kalau koperasi itu memang apa yang dikatakan Ibu tadi benar ya. Apa sih, kita bisa merugikan kawan yang lain kalau kita tidak komitmen. Tidak dia membayar. Itu bukan hanya dia atau koperasinya yang rugi, tapi semua orang yang nyimpen dana di situ ikut rugi. Nanti SHU-nya kecil-kecil juga karena orang tidak komitmen. Bayar. Ya. Jadi koperasi itu punya nilai tambah, bukan cuma sekedar uang dan muterin uang ataupun minjem atau simpen uang, tapi adalah pendidikan. Betul. Pendidikan mental, pendidikan pengelolaan uangnya juga, dan pendidikan untuk mau berusaha. Ya. Dan itu nilai yang sangat luhur. Ya. Jadi seperti yang Bu Narto bilang, tidak bertentangan dengan Alkitab. Karena di situ kita saling asah, saling asih, saling menolong, apa yang saya. Jadi itu misi luhur koperasi. Kita perlu memikir ulang tentang konsep ini supaya bisa dihadirkan di jemaat-jemaat, di gereja. Apalagi dalam situasi seperti ini ya Bu, semua orang sedang dalam kesulitan gitu kan. Kalau minjem ada resiko salah pinjam dengan kredit yang macam-macam yang akhirnya bunganya mencekik gitu kan. Tapi kalau kita punya koperasi, kita bisa ditolong, tapi kita juga bisa menolong orang lain. Betul. Jadi kalau yang belum membutuhkan kan bisa mendukung yang teman kita yang membutuhkan seperti itu. Jadi kita tidak bertentangan ya Bu dengan ini. Ya, betul. Nah, Koperasi Solidaritas Agape Jatiluhur ini dari 2004 mulai dengan mulai dengan persimpanan pokok yang sangat kecil tapi terjangkau. Simpanan wajibnya juga kecil tapi juga terjangkau. Dan sekarang punya aset sampai 1,3 M. Itu pasti pengelolaan dari pengurus-pengurusnya yang bertanggung jawab, yang mengelola dengan penuh hati, jujur. Apakah mereka bergabung dengan kita malam hari ini, Bu? Bisakah diperkenalkan? Bisa. Mari. Boleh. Ya. Ya, sambil menunggu ya. Itu Mas Hari sedang pakai baju. Waduh. Pakai baju dulu. Cuma di belakang layar ya. Ternyata kita mesti kenal nih orang-orang yang mengelola koperasi ini. Iya, baik. Yanti ada apa? Nanti ya. Ya jadi siap-siap dulu. Saya nanya dulu nih, Bu. Iya, baik. Nanti sambil siap-siap Ibu silahkan tanya dulu. Ya. Saya tanya dulu. Kalau saya jadi anggota, bagaimana prosedur ataupun apa syaratnya saya bisa jadi anggota?
Ya. Dan kemudian apa yang dilakukan supaya keanggotaannya itu jadi sah, dan apa tanggung jawab saya kalau saya mau jadi anggota? Oh iya, baik. Jadi gampang sekali sih sebenarnya menjadi anggota koperasi itu. Yang paling utama kan niat baik ya. Menjadi anggota Dan itu niat bisa baik. bergabung dengan saudara-saudara yang lain, menolong diri sendiri dari kita untuk kita, tidak menganggap diri tinggi dan tidak rendah karena uangnya kan misalnya ini dari kalau kita jemaat ya Bu, dari Pak Pendeta sampai yang tukang sapu kan haknya sama, kewajibannya juga sama. Pokoknya bayar pokok juga sama, bayar wajib sama. Jadi kalau di solidaritas kami mempunyai kalau untuk menjadi anggota koperasi itu hanya membayar jemaat ya, kemudian membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib, dan kalau punya komitmen untuk menabung kita ada produknya yaitu simpanan sukarela. Ada. Kemudian ada produk yang lain, itu simpanan hari raya, itu khusus untuk hari raya Natal, itu jadi bisa diambilnya hanya November dan Desember. Produk satunya lagi adalah simpanan rawat inap. Simpanan rawat inap itu untuk membantu bagi anggota yang dirawat di rumah sakit. Itu produk-produk kita. Tapi pokoknya kalau kita akan masuk menjadi, ini khusus solidaritas ya, tapi koperasi-koperasi lain juga sistemnya sama aja Bu. Jadi hanya membayar simpanan pokok, kemudian membayar simpanan wajib, kemudian mendapat buku anggota di situ. Udah itu saja. Jadi kemudian kita harus membayar wajib tiap bulan, atau kalau mau enak ya bayarnya setahun di muka boleh, kalau setahun di muka cuma 60.000. Iya, dan ini Bapak Pendeta yang jadi anggota itu banyak Bu, terpaksa masuk ke pos Jatiluhur ya, karena kebetulan biasanya promosinya Ibu Bendahara tuh ayo masuk Pak, masuk. Tapi kalau saya sih Ibu rindu sekali kalau sinode itu punya koperasi yang khusus tersendiri. Saya sudah konsultasi dengan Puskopdit Jawa Barat, kalau sebaiknya Ibu tiap jemaat punya. Jadi tidak bergabung-gabung. Tadinya kami kepengen ya konsultasi lah sama manajernya, sama ketuanya di sana. Gimana ya kalau misalnya gitu bergabung gini. Wah kalau menurut kami lebih bagus kalau tiap jemaat punya. Nah kalau nanti misalnya mau punya menjadi pus, itu di sinode yang kelola, misalnya pusat koperasi GKP, ya anggotanya dari primer-primer yang ada di jemaat gitu. Tapi saya sudah lama sekali, berpuluh tahun Bu, rindu sekali untuk melihat sinode punya koperasi tersendiri dengan anggotanya bapak-bapak anggota pendeta dan emeritus. Karena maaf ya, kalau pas emeritasi itu dananya kan kecil gitu. Kalau nanti ada di situ koperasinya, kita bikin produk simpanan hari tua. Kalau hanya 10.000, 50.000 itu kalau berpuluh-puluh tahun juga kalau sudah sepuh gede itu simpanannya Bu. Ya betul sekali. Jadi nanti kembali lagi ke pertanyaan Ibu, kalau kepengen masuk anggota apa syaratnya? Syaratnya adalah kita mendaftar, kemudian membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib, dan kita mendapatkan buku anggota. Itu biasanya kita diminta untuk memberikan pas foto 2 ya, kalau untuk di buku register sama di buku, sama fotokopi KTP. Ya, kalau pinjam nanti biasanya 3 bulan baru boleh pinjam. 3 bulan ya? 3 bulan menjadi anggota sudah boleh pinjam. Silahkan. Karena kalau namanya simpan pinjam, kalau hanya nyimpen aja, kita kan perlu juga untuk memberi jasa dan jasa. Kalau kita nggak ada bunga, disebutnya jasa gitu ya Bu. Jasa dan SHU nanti itu kan dari pendapatan. Nah kalau kredit union atau simpan pinjam, pendapatannya kan dari jasa yang masuk. Seperti itu. Jadi kalau hanya nyimpen aja, nanti kasihan teman yang minjem. Dia yang masukin dana, kita yang dapat jasanya. Seperti itu. Jadi harus balance. Masih seimbang. Jadi harus minjem. Seperti itu. Ya. Jadi pertama syaratnya niat baik loh.
Iya itu nomor 1. Iya, jangan untuk mengambil keuntungan. Iya, ujuk-ujuk Jangan terus niatnya langsung mau untuk pinjem ngeplang. gitu, enggak bisa. Iya, itu dia. Jadi niat baik. Ya, Yang kedua syaratnya juga nggak berat ya, enggak. memberikan simpanan pokok dan simpanan Wajib. wajibnya. Wajib, iya. Dan Iya. kalau nabung di simpanan sukarela. Karena Nah, simpanan kalau mau sukarela kan nabung di simpanan bisa sukarela. keluar masuk, bisa diambil Iya. sewaktu-waktu. Oke. Dan perlu dihitung nggak Bu? Survei lokasi rumah. Oh, enggak usah. Enggak apa-apa. Yes. Kalau masih di jemaat kan kita, wah, trust luar biasa, percaya saja. Ya. Jadi niat baik itu juga yang menjadi dasarnya, sehingga nggak perlu disurvei, tapi kita berbicara orang baik yang bertemu dengan orang baik menghasilkan kesepakatan yang baik. Iya, begitu ya. Sebenarnya itu sudah tidak disurvei, Bu. Kalau 3 kali pinjem itu dia sudah rapi aja, kita sudah bisa ada penilaian tersendiri. Oke. Iya. Oke, jadi koperasi itu Ibu punya cita-cita mulia nih, bahwa koperasi itu ada di tingkat sinode, kemudian juga ada di tingkat-tingkat jemaat. Ya. Karena itu sangat menolong jemaat dalam situasi sulit dan bisa saling tolong menolong juga di situ ya. Betul. Oke. Dan itu semoga cita-citanya bisa tercapai Bu, dan lewat acara malam hari ini. Amin. Cerita Ibu, cerita Koperasi Solidaritas Agape Jatiluhur bisa menjadi inspirasi juga buat Bapak Ibu di jemaat untuk membuat sistem yang sama, koperasi. Ternyata nggak repot, asal semuanya dibangun dengan niat baik, komitmen yang tinggi, dan menjadi pendidikan mentalitas untuk jujur dan bertanggung jawab. Ya, betul. Oke, pengurusnya sudah siap Bu? Sudah lengkap pakai baju semua? Mau kenalan ya? Baik, boleh. Ini Pak Ketuanya. Oh, Mas Hari sudah ganti. Ya silakan Ri. Kesini ya masuknya ya. Mari, ya, mari. Berbagi screen. Oke, ini salah kabel. Iya. Nah, kebetulan ini Pak Narto ketuanya. Ya. Oke. Ya. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Terima kasih Kemudian sudah ada bergabung. Mas Hari ini sekretarisnya. Waduh, Ari juga ya. Hari. Pantesan tadi agak GR karena saya dipanggil Hari, ternyata ada Ari juga. Iya, kemudian Ibu Bendahara, Ibu Yenti ini ada. Ya. Yang paling rajin kayaknya. Ini yang punya duitnya. Waduh. Selamat malam. Selamat malam. Iya, kemudian ada 2 lagi di Purwakarta yaitu. Oh iya. Bendahara. Bagian apa, Bu? Ya, Ibu Parmi yang di sekretariat, kemudian Pak Lejuni. Ya. Oh, kemudian untuk nggak banyak ya? Ya 5. Pengurus 5 itu gitu maksimal 5. Iya. Oh gitu. Iya. Lalu ada pengawas. Pengawasnya itu 3. Ketuanya Pak Mirsam, kemudian Pak Sembiring ya, Pak Patoh Sembiring, dan Ibu Iswandani. Semua Ibu kenal pasti. Oke. Jadi pengurusnya 5, pengawasnya ada 3. Pengawasnya, iya 3. Oke. Jadi cukup 8 orang. Cukup. Di struktur untuk mendirikan koperasi. Iya. Kalau terpaksa sekali, itu pengurus 3 juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau ada eksekutifnya, ada pengelola. Tapi kalau belum kuat bayar pengelola, pengurus sebagai pengelola. Kami juga seperti itu. Ya. Memang ada juga dibantu oleh Ibu Agung ya sebagai karyawan. Ya. Oke. Ya, jadi ternyata nggak perlu orang banyak. Iya. Iya, sinyal. Nggak ada suara, Bu. Kalau orang-orang yang jujur dan punya komitmen anggota. Anggotanya berapa sekarang, Bu? Dari 20 dulu yang tahun 2004, sekarang jadi ada? Sekarang 1, anggotanya? 200. Wah, udah 100 kali lipat mulai dari 20. 20 jadi 200. Dari 500.000 kira-kira jadi 1,3 M. Ya. Iya. Ini ada LKSP, bisa mau dilihat anunya? Enggak kelihatan juga, Bu. Enggak usah kalau gitu. Ya, baik. Yes. Oke. Di sini bisa enggak? Ya, seperti itu, Bu. Tidak perlu orang banyak, tidak perlu juga yang
pinter sekali, tidak perlu juga misalnya yang sarjana, tidak perlu. Yang penting mau mampu itu saja. Kalau orang Sunda sih bener, pinter, kasiwer, udah itu aja. Bener, nomor satunya kan bener, jujur itu ya. Terus ya kasiwer, kalau enggak kasiwer nanti kalau pencatatan kan harus tiap transaksi tiap hari ya. Kalau ditunda bisa hancur koperasinya. Ya makanya saya bilang bolak-balik itu komitmen tinggi untuk ngurus itu. Iya. Dan tidak dibayar kan? Oh, tidak dibayar. Nah, ya, koperasi itu kalau pengurusnya kan enggak boleh menerima gaji, tapi sebagai pengelola memang bisa. Kan kalau pengurus pengelola ya memang harus diusahakan nanti bisa diatur. Kalau pengurus atau manajer koperasi itu sebenarnya kan gaji sendiri, Bu. Kalau dia bisa masukkan SHU besar, ya dia dapat pendapatan besar seperti itu. Dari situ ya, dari SHU-nya ya. Iya, kan nanti kalau dapat SHU kan itu pembagiannya kan adil. Oke. Ya. Sistem yang menarik ini. Dari kita untuk kita, pendidikan mental, mengajar kita untuk jujur dan bertanggung jawab. Sistemnya juga adil, rata, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semua sama, gitu kan. Punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Tanggung kalau jawab sekarang yang misalnya sama. egaliter gitu loh. Dan tanggung jawab yang sama. Pertanyaan ya. Siap-siap dulu nih mau pertanyaan, saya lihat dulu daftar pertanyaannya. Baik, jangan yang sulit-sulit. Oh, tidak. Oke, sebentar ya. Baik. Saya harus foto dulu supaya bisa saya baca. Waduh, ini error nih. Oke, bentar. 1,4 ternyata ini. Oh, per Juni. Ya. Oh, 1,3. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Tunggu dulu. Di mana Kak ini? Sebentar. Oke. Dari Pak Paulus. Bagaimana syarat mendirikan koperasi? Apakah bisa buka cabang? Ya. Keanggotaannya dibatasi oleh wilayah atau area tertentu? Atau bisakah juga koperasi membuka unit usaha tertentu? Oke. Baik. Silakan Bu. Ya, baik. Yang pertama tadi mengenai pendirian koperasi ya Bu. Mendirikan koperasi itu kan mudah. Kita berkumpul dengan orang-orang yang punya kepentingan bersama, kemudian menentukan apa yang mau diusahakan, misalnya koperasi simpan pinjam, produksi jasa dan lain-lain. Kemudian kita menentukan syarat yang lain, misalnya permodalannya, yaitu pokok, wajib, dan sukarela, misalnya seperti itu. Kemudian jumlah minimal 20 orang. 20 orang itu sudah bisa jadi satu koperasi. Kalau koperasi itu di satu wilayah, lalu sesudah kita berkumpul, kita biasanya menghadap ke dinas untuk mendaftar. Kemudian nanti dari sana akan diberikan syarat-syarat untuk legalitasnya. Kalau untuk sekarang itu kan terus beberapa bulan harus mengurus badan hukum. Karena kalau dulu kami lama solidaritas itu karena kami masih kira-kira apa bisa apa enggak ya kalau koperasi jemaat seperti itu. Ternyata sekarang kami kan juga diakui sekali di Purwakarta. Kita koperasi kita ini. Jadi itu saja Bu. Kemudian untuk usaha buka cabang itu bisa. Menurut undang-undang sekarang bisa. Jadi kalau koperasi kita sudah besar, kemudian kita buka cabang di daerah lain, itu bisa. Memang daerah kerja biasanya kita laporkan tuh. Daerah kerja kita apa di sini. Kemudian kepengen buka cabang bisa di daerah lain. Kalau dulu tidak. Dulu kita hanya daerah kerja kita sekeliling saja. Sekarang bisa. Kemudian yang terakhir apa ya Bu? Maaf. Keanggotaan koperasi apakah dibatasi oleh orang-orang di wilayah tertentu atau bisa dari mana aja? Iya. Koperasi biasanya keanggotaannya itu ada pemersatunya.
pemersatu ya Bu. Pemersatu misalnya tingkat RW, itu hanya RW situ saja. Gitu ya. Kemudian kita punya anggaran rumah tangga, kemudian ada kebijakan tahunan. Itu kalau di anggaran dasar biasanya pemersatu itu penting, karena kalau saya punya koperasi di masyarakat itu istri karyawan misalnya ya di situ disebut bahwa pemersatunya adalah istri karyawan POJ kan gitu. Tetapi kalau kita mau sekarang ini koperasi masyarakat itu bisa anggotanya dari mana saja. Selama ini kita juga ada bapak-bapak dan ibu pendeta yang jadi anggota, kemudian pindah ke daerah lain seperti ini Pak Deru, Pak Paulus, Pak Ibu Mince, Ibu Sifra, kemudian Pak Yudi, Pak siapa ini namanya? Krisna ya, Pak Krisna sekarang karena overlapping double keanggotaan dengan di Immanuel. Nah, jadi satu saja karena kita ininya sama kan CU ya. Jadi itu bisa Bu, bisa. Ya makanya nanti kalau saya cita-cita para panitia itu kan kalau bayar kan lewat transfer bisa, pinjam lewat transfer, bayar lewat transfer bisa. Seperti itu, kan diperbolehkan sekarang. Diperbolehkan. Dan itu kalau koperasi ini, maaf saya tadi kurang informasi juga, di koperasi itu di dalam pembagian sisa hasil usaha itu ada juga misalnya ya untuk apa namanya itu kalau pembagian apa? Alokasi SHU ya, sisa hasil usaha itu ada untuk anggota yang bayar jasa, kemudian jasa penyimpan, jasa peminjam, kemudian di situ ada untuk pengurus misalnya 10% untuk kesejahteraan pengurus, itu juga ada sekian persen kecil-kecil itu 5 atau 2,5 itu untuk daerah kerja. Nah, bagi koperasi jemaat di solidaritas terutama yang saya ini bimbing itu, dana pembangunan daerah kerja itu yang konvensional itu diserahkan ke gereja. Jadi dana gereja. Jadi itu keuntungannya kalau koperasi jemaat itu tidak usah keluar dulu, kita serahkan ke gereja. Kemudian ada perpuluhan. Kita misalnya dapat 100 juta ini tahun ini, yang 10 juta itu kan perpuluhannya dimasukkan ke gereja. Kalau untuk di Jatiluhur ya separuh Jatiluhur, separuh Purwakarta. Kan anggotanya begitu. Jadi itu keuntungannya koperasi jemaat. Ya, kita tidak apa ya boleh di luar koperasi yang lain itu kita misalnya ada untuk sekeliling kita itu bayari anak yang tidak mampu sekolahnya itu bisa ada di situ. Oke. Itu. Iya, jadi koperasi bukan juga untuk dirinya sendiri ya. Tapi justru dari awal memang didirikan untuk juga bermanfaat buat daerah di mana dia ada. Dan bermanfaat juga buat orang-orang di sekitar. Itu dananya itu biasanya ya maaf dipotong, itu dana pembangunan daerah, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja, dana pendidikan. Karena pengurus dan anggota juga perlu dididik. Makanya ada pendidikan untuk anggota. Supaya ada. Jadi Pak Paulus pertanyaannya itu bisa kita boleh. Selama ini kami juga menerima ini ibu pendeta yang di luar-luar. Oke. Bisakah koperasi membuka unit usaha tertentu? Oh bisa. Tapi sesuai dengan anggaran dasarnya ya Bu. Kalau anggaran dasar kita, anggaran dasar kita simpan pinjam. Kalau mau punya usaha bisa dikiati memang kita punya usaha. Tetapi usahanya tetap simpan pinjam. Kalau misalnya mau membuat usaha lain, itu lain lagi nanti bisa pakai rapat tersendiri dan kita lapor. Seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi bisa, tapi memang mesti mengatur di anggaran dasarnya harus dilihat dulu. Iya. Memang bisa ditambahkan di anggaran rumah tangga misalnya. Anggaran rumah tangga itu biasanya mengatur hal-hal yang tidak ada di anggaran dasar. Kalau anggaran dasar kan semuanya dari pemerintah, formatnya itu biasanya baku. Oh, standar ya? Ya standar. Nggak bisa diotak-atik. Ya diotak-atik itu dalam hal ininya bisa, misalnya nih pengurusnya kan 5 ya,
Misalnya 3 sampai 5, kita pakai 3 bisa, pakai 5 bisa, seperti itu ada. Iya. Tapi kalau yang lain-lain misalnya simpanan pokok 100.000 itu di anggaran rumah tangga, Bu. Karena kita yang koperasi kan nentuin ya. masing-masing. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Iya. Apakah jenis-jenis produk koperasi yang ada di koperasi Ibu? Ya, baik. Tadi kayaknya sudah saya sudah saya singgung produk di kami. Jelasin itu ya. ada sukarela. Satu, simpanan sukarela itu biasanya anggota diharapkan, tidak wajib karena simpanan wajibnya kan sudah ada. Tapi diharapkan punya tabungan atau yang disebut simpanan sukarela. Itu produk yang pertama. Simpanan sukarela ini supaya anggota itu kalau perlu uang, itu dia punya simpanan, jadi gampang, tinggal boleh keluar masuk kalau itu, Bu, simpanan sukarela. Satu ya. Yang kedua itu uang sendiri soalnya ya. Iya. Uangnya sendiri ya. Jadi boleh diambil kapan saja. Nah, kalau yang kedua itu tadi simpanan hari raya, produk yang kedua. Simpanan hari raya itu biasanya untuk hari raya. Mestinya hari raya kan ada 2 ya, yang utama Paskah dan Natal. Tapi selama ini kami masih memakai yang Natal karena biasanya Paskahan walaupun itu penting sekali tapi tidak memerlukan biaya banyak. Nah, itu hanya bisa diambil pada bulan November dan Desember saja. Itu produk yang kedua. Yang ketiga ada simpanan rawat inap. Simpanan rawat inap ini untuk menyantuni orang yang masuk ke rumah sakit. Biasanya kan kalau komisi sosial nengok kasih 300.000 sudah. Tapi kalau ini misalnya kita berapa sekarang ya iurannya? 10.000. Produk yang ketiga itu simpanan rawat inap. Jadi kita menyimpan 10.000 kalau masuk anggota yang itu, ini perlu keanggotaan ya. Anggota masuk ke simpanan rawat inap membayar 10.000 bulan. Setelah 1 tahun kita bisa diberikan santunannya kalau kita dirawat di rumah sakit. Kalau tidak salah saya ingat itu untuk 1 tahun itu kita dapat 1 minggu per tahun kalau kita sakit. Dirawat itu kita punya hak untuk 1 minggu itu setiap harinya 50.000 rupiah. Sementara kalau nanti dana sudah banyak tentu kita akan naikkan itu. Nah ini bisa membantu Bu kalau hanya dirawat 3 hari, 2 hari kan lumayan. Kita bisa dapat dari situ. Dan kalau misalnya sakit lagi kemarin baru 2 hari, kemudian sakit lagi 3 hari, itu disantunin juga. Dan simpenannya tidak berkurang. Simpenannya tidak berkurang. Itu pembiayaan bersama namanya. Bagi saudara-saudara yang tidak sakit, mudah-mudahan semuanya tidak sakit. Itu bisa menolong yang sedang menderita. Oke. Ya, hanya sementara ini hanya 3 Bu. 3. Oke. Nanti kita usahakan kalau perlu ya nanti kita coba yang lain. Oke. Jadi kalau saya misalnya nih Bu mau jadi anggota, berarti biar simpanan pokok 50.000. Simpanan wajib. Ya. Kalau mau nabung, sukarela gitu kan? Ya, boleh sukarela. Sukarela dan simpanan hari raya boleh. Oke, jadi saya bisa ikut misalnya saya mau simpanan hari raya juga berapa gitu kan? Bisa. Kalau mau ikut rawat inap, nanti bisa kita lihat anunya ya, buku simpanannya supaya Ibu buku keanggotaan maksudnya. Ya. Nah, bisa dilihat ya dari sana ya. Nah, ini nanti kalau masuk bayar pokok wajib kita dapat ini. Ya. Ini buku anggota. Ya, ada simpanan pokok, simpanan wajib di sini. Kemudian untuk SHR bukunya ini. Hari raya, simpanan hari raya. Iya. Nah, jadi biasanya kita ya membayar ongkos cetak lah. Ini 10.000, ini 5.000 kayaknya. Itu saja. Kemudian kita mengisi formulir perjanjian pinjaman dan itu biasanya hanya pinjamnya berapa untuk apa, kemudian berapa bulan ya mau mengangsur 5, 10 atau maksimal 1 tahun. Jasanya 1,5% dari simpanan, dari pinjaman. Flat. Nah, kemudian
formulir pinjaman itu biasanya kalau sebelah sini ada penanggung jawab. Kalau istri yang pinjam biasanya suaminya ikut teken. Kalau suaminya pinjam, kalau anggota suami, istrinya ikut teken atau putranya. Oh, jadi nggak bisa diem-diem ya minjemnya ya? Nggak bisa diem-diem. Itu saya dulu di masyarakat, Bu, itu kalau kan kami istri karyawan jadi ibu-ibu semua ya, jadi suami harus teken. Karena ini bisa untuk yang aneh-aneh itu nanti, misalnya konsumtif untuk apa. Kemudian ketika macet, suami tidak tahu. Tapi kalau suaminya tanda tangan, kami bisa mau gajinya seperti itu. Tapi kalau untuk di jemaat, yang penting ada yang menanggung. Nah, misalnya istri pinjam, suami harus tahu itu ininya sebenarnya maksudnya. Kalau suami yang pinjam, istrinya harus tahu supaya untuk apa nanti. Kalau misalnya kenapa manusia itu ada saja ya Bu. Nah itu istri, oh iya saya tahu Bapak pinjam. Ya Pak Paulus begitu. Pak Pendeta. Oke. Jadi itu mekanisme yang bagus diterapkan ya, bahwa kalau minjem itu perlu ada penanggung jawab. Iya. Ya. Saya bisa ikut bertanggung jawab kalau ada masalah di kemudian hari. Nah iya itu. Dan tidak digunakan untuk yang konsumtif, ternyata minjem buat beli tas gitu ya Bu. Janganlah ya. Iya. Tapi boleh sih sebenarnya nggak salah. Cuman ya itu dia. Kalau bayarnya jadi nggak komitmen kan berarti ada masalah itu ya. Iya. Okay. Satu lagi Bu, kalau jemaat karena solidaritas itu koperasi jemaat, kalau di masyarakat biasanya ya pemersatunya ibu-ibunya doang, bapaknya enggak boleh. Tapi kalau di jemaat kita di solidaritas ini sekeluarga boleh ikut semua, masing-masing punya buku ini. Jadi misalnya Pak Pendeta tahu itu Pak Paulus, Ibu juga anggota, Pak Pendeta juga anggota, putranya juga anggota gitu. Jadi masing-masing punya tabungan sendiri. Dan nanti kalau misalnya akhir tahun SHU-nya kan juga bapak dapat, ibu dapat, putranya dapat, cucunya juga kalau anggota dapat gitu. Ada misalnya ada hadiah hadir semua ya dapat itu. Sukacita lah kita. Seperti itu. Oh ya. Jadi sejahtera. Nah, itu tujuannya. Maju, sama-sama berhasil gitu ya. Oke. Nah, Bu, boleh pinjem bendahara nggak, Bu? Boleh. Bu Yenti ya? Ya, Bu Yenti. Ya. Oh, so, pinjem dulu ya. Silakan. Ya. Halo Mbak. Ya. Manggilnya Mbak atau Ibu ya? Ibu aja. Udah. Mbak juga boleh. Masih muda. Nggak dandan aja. Udah berapa lama Bu ikut koperasi solidaritas ini? Dari awal atau baru gabung di tengah-tengah? Oh, dari awal. Oke. Suka dukanya sebagai anggota, suka dukanya sebagai pengurus. Coba ceritakan. Kalau sebagai anggota sih sukacita terus ya. Oh, sebagai anggota. Karena kan pasti kita kita pasti ini kan hak-hak kita gitu loh, menyampaikan hak-hak kita. Kalau sebagai pengurus, ya gitu. Suka dan dukanya sama. Seimbang. Iya, dukanya itu ya kalau misalnya dalam hal ketemu yang istilahnya anggota yang tidak setia, supaya bisa sama-sama enak gitu cara menyampaikan ya dalam hal menagih itu bahasanya juga kan harus santun kan, harus supaya tidak sama-sama saling tersinggung kan gitu. Kadang kan ada seringkali kan istilahnya kalau misalnya anggota yang tidak setia kita datangin malah marah-marah, sering ada yang begitu. Ada juga ya. Sering dimarahin, sering. Jadi pokoknya ya kayak begitulah. Jadi kadang ngurus. Waktu dulu pernah istilahnya kalau misalnya kalau menagih kita tidak pergi sendiri. Karena pernah waktu zamannya Pendeta Deru didampingin sama Deru. Jadi dari sisi Alkitabnya ada, dari sisi kitanya ada. Kayak gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu tekniknya ya, supaya nggak bikin orang tersinggung. Iya. Didampingi pendeta, supaya juga ada penguatannya.
Tapi Iya. sering juga dimarahin ya. Resiko Sering, itu kayaknya. sering. Oke. Tapi kayaknya kalau sukacitanya, kalau tadi kan dukanya, kalau jadi pengurus sukacitanya apa, Bu? Sukacitanya ya bisa menyenangkan, istilahnya anggota sejahtera, bisa anggota bisa tadinya pengen apa terus bisa tercapai, itu juga udah sukacita ya buat kita ya. Oh iya. Mm-mm. Benar-benar. Itu bahkan mungkin tak terbayarkan ya saat kita Iya, melihat orang lain bisa iya. terbantu, Mm-mm. bisa mendapat solusi. Iya. Jadi sukanya itu lebih gede daripada sukanya walaupun sering dimarahin gitu ya. Terbayar. Terbayar ya, lunas. Ya. Jadi bertahan ya, Bu, sampai Ya. 2004 kan berarti sampai 2020 udah hampir 16 tahun ya, setia komitmen terus jadi pengurus. Iya. Oke, semangat terus, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah berbagi cerita. Seru, Bu. Ya. Seru Memang karena suka dukanya pengurusnya, banyak. Iya. iya, pengurusnya ternyata ceria tapi walaupun sering dimarahin masih bisa ketawa. Seperti itu. Memang pengurus itu, Bu, sebenarnya kalau kita ambil semangatnya begini. Kan yang dimarahin itu pertama yang marah sedang punya masalah ya dengan kesulitan. Yang kedua, menagih itu kan bukan menagih untuk pribadi, tapi untuk koperasi. Jadi tidak usah Tanggung masuk jawab hati. ya. Saya selalu berpesan seperti itu untuk anak-anak muda ini. Jadi jangan dimasukkan hati kalau anggota memang kan macam-macam. Dan kita nagih kan bukan untuk diri sendiri, itu kan untuk koperasi. Jadi tidak usah masuk hati. Lagi pula kalau kita niatnya memang melayani, kan kita ini pelayan. Di koperasi mana, bukan yang jemaat juga saja, koperasi itu hanya amplop dan pensil, amplop dan balpen kan, hanya menuliskan apa kebutuhan mereka, memberi kemudian masuk lagi seperti itu. Jadi tidak perlu dimasukkan hati kalau ada hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Nah, ya. Jadi terlatih juga secara mental gitu ya. Betul, betul. Walaupun dimarahin, kita juga mengerti bahwa dia sedang dalam situasi sulit. Iya, betul. Dan ya, kesenangannya justru lebih banyak kayaknya tuh, Bu. Iya, betul, Bu. Karena apalagi bisa kalau membantu yang orang lain, bisa bayarnya rapih. Wah, seneng banget kami. Iya. Iya, bahagia ya. Bahagia. Oke. Untuk ke depan ya udah sekitar 16 tahun kan, Bu, sampai nanti 24 Desember 2020. Iya. Ada cita-cita ke depan, harapan mau bikin apa, mau lebih gimana gitu. Gimana, Bu? Ya, begini, Bu. Sementara ini kami tempat usaha kan kantor hanya kecil ya di sini, di dekat gereja itu, samping pastori, di pastori bersama-sama dengan kadang-kadang ibu pendeta dari jauh, bapak ibu pendeta dari jauh nih, sampingnya itu kantornya kecil sekali. Saya sih sebenarnya kepengen sekali ya punya kantor yang representatif, karena usaha apapun itu tampilan muka itu penting. Nah, itu kan etalase ya. Etalase itu bukan hanya orangnya saja jujur, ini itu bagus nomor satu, tapi juga tampilan fisik penting. Jadi itu sebenarnya cita-cita kepengen punya kantor yang representatif lah. Jangan sekarang ini kalau dinas itu ingin ke solidaritas, biasanya mampir ke koperasi saya yang ada di dekat gate sana. Bu, kalau agape di mana ya? Kan seperti itu. Kepengennya nanti enggak begitu lagi. Ya ada plang, karena kita sudah berbadan hukum, bayar pajak seperti biasa. Pajaknya juga enggak besar-besar amat, tapi kita taat ajas ke pemerintah, kita setia, dan ke gereja kita juga bisa membangun diri seperti itu. Tampilan fisik juga saya rasa penting. Itu kepengen punya kantor yang representatif. Amin. Iya, mudah-mudahan ke depan kita berdoa sama-sama. Saya kepengen koperasi jemaat itu di tiap gereja ada. Itu cita-cita ya. Jadi bukan cuma ternyata cita-cita Bu Narto tuh bukan cuma soal kantornya doang. Iya. Tapi pengen koperasi ada di setiap jemaat. Betul sekali. Supaya jemaat ya sudah dikenyangkan dengan
pengajaran dari para pemimpin gereja, tapi secara jasmani juga kan perlu. Ya, jasmani juga perlu diperbaiki keadaannya, dipuaskan. Seperti itu. Memang di gereja juga ada pelayanan meja, tapi biasanya kan terbatas ya Bu. Nanti ibu janda, anak yatim, dan itu. Tapi kalau ini kan semua jemaat itu terlayani. Sekarang enak kok Bu, kalau majelis nanya itu, kalau pinjam sama majelis sana ke koperasi aja, gitu. Ini sinyal ini. Sinyalnya agak ya Bu, sinyal. Membantu gereja juga ya. Iya betul. Oke. Ya. Kalau gitu Bu, sinyal. Iya. Oke. Sebentar, saya cek dulu sinyalnya. Sebentar. Kak, kusut. Sebentar. Saya foto dulu. Karena waktunya juga sudah mau habis. Gak kerasa kita ngomongin koperasi. Iya, 1 jam ya. 1 jam lebih. Oke. Oh, sudah. Ternyata semua pertanyaannya sudah. Oke. Nah, Bu. Karena kita pengen, Ibu cita-citanya ada koperasi di setiap jemaat, mungkin sebelum ini berakhir, Ibu bisa kasih tips arahan bagaimana majelis ataupun jemaat bisa memulai, harus kemana mendaftarnya, supaya ada gambaran bagaimana jemaat bisa mendirikan koperasi di tiap-tiap unit. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan Ibu, kalau mendirikan koperasi itu kan mudah sekali. Berkumpul orang-orang yang punya kepentingan bersama, minimal 20 orang, kemudian kita tentukan usaha kita atau koperasi kita bentuknya apa, usahanya apa, kemudian kita sudah bisa terbentuk itu. Di jemaat juga seperti itu. Minimal itu diawali dari mungkin majelis dan keluarganya. Itu mulai di situ membuat koperasi. Tentukan orang yang akan menjadi pengurusnya. Itu biasanya disebut anggota pendiri. Jadi yang 20 ditambah pengurus yang 5 itu anggota pendiri. Itu saja Bu. Nanti kalau sudah tentukan misalnya wajibnya 100.000 bisa diangsur 5 kali. Pokok 100.000 bisa diangsur 5 kali karena terlalu berat. Kemudian wajibnya 10.000, ya sukarela ya minimal 5.000 misalnya. Kemudian pengurusnya ini, badan pengawasnya ini, lalu menghadap saja, mengundang dari dinas, itu biasanya nanti untuk legalitas. Sudah berdiri koperasi itu. Dan nanti kalau sudah berbadan hukum, itu bisa dicatat di kementerian, kita sudah menjadi Koperasi Indonesia, sudah terdaftar. Gampang sekali. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu keanggotaan di gereja atau usaha masih agak rendah, lebih baik jangan ambil badan hukum dulu. Itu saran saya saja itu. Jadi jangan ambil badan hukum dulu, karena nanti kalau berbadan hukum kita mesti punya NPWP, mesti bayar pajak ya. Walaupun pajaknya itu kita pakai PP 46 atau pasal 23, 0,5% dari pendapatan bruto, kan kecil sekali, tapi kan tetap harus sering-sering ke kantor pajak dan lain-lain. Lebih baik kita jalan dulu, kalau sudah rapi, sudah bisa bernapas, baru kita bikin badan hukum. Biasanya dibantu kok oleh dinas setempat, dinas koperasi dan UMKM setempat. Iya. Seperti itu gampang Bu. Tiap jemaat bisa. Iya. Ini menarik Bu. Tipsnya dari Ibu kan tadi, kalau awal mula jangan langsung berbadan hukum, tapi dikelola itu. Kalau pengalaman Ibu kira-kira berapa lama prosesnya? Saya rasa itu tidak sama ya Bu. Tidak sama kalau untuk satu jemaat dengan jemaat yang lain. Kalau misalnya satu jemaat itu SDM-nya bagus, kemudian pengurusnya juga mumpuni dan anggotanya 3-4 bulan sudah berjalan lancar gitu, sebelum 1 tahun bisa sih. Kalau solidaritas memang agak lama sekali ya Bu, karena kami memang ada beberapa hal yang
belum bisa diatasi waktu itu, jadi kami belum mengambil badan hukum. Jadi kalau sekarang kan sudah berbadan hukum, sudah legal lah. Kita pasang plang juga sudah bisa punya usaha-usaha lain. Kalau badan hukum kan boleh. Gitu, seperti itu. Jadi kalau bisa itu tentukan dulu usahanya, kemudian berkumpul 20 orang minimal. Kalau saran saya sih awali dulu dengan para pemimpin gerejanya supaya nanti anggota jemaatnya tergiur gitu. Oh iya ya, enak ya jadi anggota koperasi misal. Seperti itu. Oke. Itu tips ya. Iya. Mulai dari pemimpinnya dulu. Iya. 20 nggak susah sih. Sama susah keluarga diajakin iya, gitu betul. Oke, bisa. Nggak harus langsung berbadan hukum, bisa ada prosesnya dulu. Oke. Buat Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini, apakah ada yang mau nanya langsung atau mau bercerita pengalamannya? Ini ada Bu Adri sama mamanya Ben. Mungkin punya pengalaman yang bisa dibagikan sebagai anggota koperasi. Nah, ini Bu Keket nih. Ayo. Silakan. Sebenarnya sharing pengalamannya supaya menginspirasi yang lain. Mau sharing aja. Silakan. Saya satu keluarga di orang tua saya kan, saya punya kakak 2. Awalnya yang ikut itu orang tua saya. Terus saya disuruh-suruh karena nanti kamu pasti perlu, katanya gitu. Nanti kamu pasti perlu, katanya gitu. Digituin terus. Ya oke, katanya gitu. Mama yang ngurus. Nah setelah itu kesini-sini memang nggak pernah dipakai. Nah nabung pun kayaknya saya jarang juga gitu. Nah kesini setelah nikah, setelah apa tuh memang iya ya ternyata banyak kepake juga gitu. Nah setelah itu nggak lama kami dihadapkan dengan ayah saya yang jatuh sakit tahun kemarin. Ayah saya jatuh sakit dari bulan Oktober, kalau nggak salah bulan Oktober, lalu sakit-sakitan, stroke di rumah sakit. Nah, masuk rumah sakit dan segala macam butuh biaya yang memang BPJS, tapi tidak semua ditanggung oleh BPJS. Ada beberapa keuangan yang harus kami punya cash gitu. Soal obat dan segala macam. Koperasi ibu saya sudah kepake. Saya sharing ya, buka-buka ada ibu. Koperasi ibu saya sudah kepake. Koperasi kakak saya juga sudah kepake untuk biaya itu. Lalu setelah sini-sini, tapi puji Tuhan terpenuhi. Setelah itu baru kesini-sini papa di rumah butuh pengobatan lagi. Ada beberapa beberapa hal yang kami coba untuk kami bisa, oh iya kami tuh ternyata butuh cash nih, gimana caranya ya? Ada yang udah lunas, kami pinjam lagi gitu. Ada yang udah lunas, kami pinjam lagi. Kalau koperasi kayaknya kalau banyak yang pinjam kayaknya untung juga ya Bu. Iya betul. Pemasukan banyak. Iya. Nah setelah itu baru kami pikir, setelah di rumah beberapa bulan, Tuhan berkehendak lain, ayah saya dipanggil Tuhan. Nah, ya memang bukan kami gimana ya, tapi memang menyisakan banyak-banyak apa yang harus dibayarkan dan segala macam. Dan pada akhirnya saya bingung gitu, mereka keluarga pada bingung gimana. Oh, ternyata saya masih punya koperasi gitu loh, yang belum saya pakai gitu. Ternyata saya bisa pakai untuk bisa melunasi beberapa pembiayaan gitu loh. Itu yang mau saya bagikan itu gini, itu loh butuhnya satu keluarga ikutan koperasi itu gitu loh. Coba kalau satu keluarga cuman mama saya yang ikut, kayaknya bingung kita gitu loh. Kalau kita mau ngedadak ikutan kan nggak mungkin juga gitu loh. Kita langsung pinjem banyak gitu kan kayaknya nggak mungkin. Karena biaya rumah sakit kan nggak mungkin sedikit ya Bu gitu loh. Dan BPJS juga kan gak nanggung semua. Itu yang bikin saya sama keluarga, nah bener kan kata mama, kita pasti butuh. Nah, gitu. Dia saya selalu ingat gitu, oh ya, makanya rajin-rajin nabung, karena kalau sudah pinjam itu rajin nabung. Kamu mau pinjam kasarnya kamu pinjam untuk keperluan yang kasarnya nggak perlu banget juga itu kamu bisa kasarnya gitu ya, kayak tadi benar atau gitu. Karena kan kalau koperasi yang minjem banyak tuh kan untung ya Bu kami. Iya betul. Pemasukannya dari situ. Sharing gitu aja sih Bu. Jadi kalau
kalau menurut saya gitu, satu keluarga dibutuhkan ikut koperasi itu memang bukan untuk pinjem yang macam-macam, tapi kalau suatu saat ada yang penting aja gitu loh, Iya, betul. bantu banget gitu loh. Iya, Kita iya. mesti cari keluar, kita di dalam gereja kita punya gitu loh, nggak usah jauh-jauh gitu loh. Bukan Iya, iya. sediakan, yaitu ini koperasi ini gitu loh. Makanya mungkin Solusi ya. waktunya Bu Narto bilang harapan Bu Narto untuk setiap gereja, setiap jemaat GKP itu punya koperasi, ya itu Bu, nggak usah jauh-jauh keluar, kita di gereja aja kita punya gitu. Gitu sih Bu, yang bisa saya sharingkan. Betul ya, seperti itu. Sinyal nih kayaknya Bu Santi. Iya, betul. Sinyalnya ini. Gitu ya Bu Narto. Yes. Sorry, keputus. Oke. Ya. Ya. Jadi dari pengalaman hanya Ben, kita ngeliat bahwa suatu saat kita perlu, karena memang pasti yang namanya sakit ataupun kebutuhan lain keluarga itu pasti ada aja gitu kan. Dan kalau kita memang sudah menjadi anggota koperasi, kita nggak perlu bingung, nggak perlu panik gitu kan. Kita bisa minta tolong kepada koperasi, dan koperasinya juga senang menolong karena akan memberikan manfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Betul sekali, Bu. Iya, betul sekali. Nambah sedikit ya, Bu. Nambah sedikit. Kalau di koperasi itu kita kan owner ya, pemilik. Kalau di bank kan lain. Makanya kalau koperasinya sudah berjalan baik, kemudian berhasil, kita tidak perlu bank-bank sih sebenarnya. Bank bisa diperlukan hanya untuk transfer aja. Kalau kebutuhan nyimpen dan lain-lain. Karena jasa atau bunga bank sekarang kan juga kecil ya. Kalau koperasi itu kadang-kadang lumayan sih, tergantung dari saldonya. Betul. Jadi kalau di koperasi itu kan kita pemilik, jadi bisa ngontrol. Kalau kita di bank kan enggak bisa. Enggak ada lagi SHU, apalagi hadiah hadir, apalagi hadiah promosi dan lain, enggak ada di bank itu. Jadi kalau di koperasi karena kita juga pemakai tetapi juga pemilik, bisa ngontrol. Boleh nanya kalau kita tidak tahu atau berkeberatan apa kebijakannya, itu kita bisa ikut ngontrol. Satu lagi Bu Narto mau tanya. Yes, jadi kita punya, ya boleh. Bu, kalau misalnya masih COVID kayak gini, kita adain RAT itu gimana Bu? Kita kan nggak bisa ketemu. Iya, betul. Kalau RAT itu bisa daring. Atau kalau misalnya memungkinkan, itu perwakilan. Perwakilan itu dibenarkan oleh undang-undang, yang hadir hanya 10% dari anggota. Jadi kalau anggota 200 kan hanya 20 orang mewakili yang lain. Saya rasa bisa dilakukan, Mbak Beket. Itu itu tidak melanggar hukum. Jadi kita 10% perwakilan bisa seperti itu. Dan ini sekali lagi ya, bukan promosi apa sih, karena saya orang koperasi, penggiat koperasi, pencinta koperasi, jadi ngomong begitu enggak. Tapi kalau koperasi itu tidak begitu kena imbas. Tidak begitu kena imbas. Ya mungkin ada koperasi-koperasi besar yang asetnya sudah miliaran, itu bisa kena sedikit-sedikit imbas, misalnya tidak bisa ngangsur, hanya jasanya saja, seperti itu ya. Tapi kalau untuk solidaritas enggak kena imbas. Kita juga mendapat format yang dari kementerian untuk menyampaikan keberatan terkena imbas dan lain-lain untuk bantuan. Kami tidak begitu terkena imbasnya lah untuk COVID, seperti biasa saja. Iya. Malah justru hadir ya, membantu jemaat. Iya, betul. Di situasi seperti ini. Iya, solusinya ke koperasi aja. Ya. Oke, ya. Tanpa terasa sudah hampir 1,5 jam kita belajar bagaimana koperasi, solidaritas Agape Jatiluhur. Kita belajar dari Bu Sunarto. Terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Iya. Saya juga tercerahkan. Jadi memang setuju setiap jemaat perlu. Iya. Supaya juga kita bisa saling bantu. Betul. Pelatihan mentalitas kita juga. Iya.
dan kita bisa dapat solusi kalau dalam situasi-situasi sulit di tengah kehidupan keluarga, kita punya andalan yang bisa menopang kita. Ya, semoga kisah Koperasi Solidaritas Agape Jatiluhur menjadi inspirasi juga buat apapun yang menyaksikan tayangan ini, supaya mari kita sama-sama bikin koperasi di tengah-tengah jemaat. Koperasi ini sudah membuktikan kehadirannya membantu banyak keluarga. Dan kita juga perlu juga mengusahakan itu supaya gereja juga bisa hadir saling membantu dengan melalui koperasi. Terima kasih banyak Bu Sunarto, terima kasih juga Catherine yang sudah berbagi inspirasi, cerita hidupnya. Mudah-mudahan cita-cita kita terkabul ya, Bu. Amin. Itu doa kita bersama-sama. Jemaat punya koperasi, ada koperasi secara sinodal juga. Ya, banyak betul yang itu. tertolong, banyak yang terbantu, makin maju juga usahanya. Ya. Dan juga kita melatih mental kita untuk makin jujur, bertanggung jawab, dan punya komitmen tinggi. Ya. Terima kasih untuk sama-sama. Terima kasih juga telah diundang ikut berbagi. Terima kasih Bu Narto, terima kasih Catherine. Bu Adri, terima kasih. Terima kasih buat semua. Demikian acara Tahun Pengusaha malam hari ini. Kita belajar tentang koperasi, dan semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi, bukan cuma untuk jadi pengetahuan, kita coba untuk praktekkan, karena nilai setiap ilmu adalah saat diterapkan dalam seharian. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam. Hari Sabtu yang akan datang kita akan mengundang narasumber lainnya yang akan berbagi di Saung Pengusaha. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Oke.